pelan-pelan melek ini, yang langsung seger, astagfirullahaladzim. Jadi saya tangan ini udah disetir, mobil itu dalam keadaan jalan dan sudah sampai Cikampek. Oh iya? Halo guys, ketemu lagi di Modal Awam. Saya Tesar dan kembali lagi bersama ada Pak Eko di sini dan Mas Jambul. Pak Eko ini driver kita yang sedang kita ada sama Mas Jambul ini ada event di Jogja. Nah, kita lagi di Jogja di Puncak Sosok ya. Yang teman-teman harus datang ke sini ya. Kalau orang Jogja udah banyak kenal. Iya. Teman-teman harus ke sini. Kalau ke Jogja datang ke Puncak Sosok. Ini ada live musik yang sedang main gitu ya. Tadinya saya diminta untuk nyanyi ke sana, bukan diminta request untuk nyanyi di sana, cuman karena mendengar cerita Pak Eko yang seru, jadinya saya nggak jadi untuk nyanyi. Nah, Pak Eko punya satu cerita lagi ini teman-teman, buat teman-teman Modal Awam. Mudah-mudahan ini ceritanya seru, ya. Cerita paranormal experience beliau. Beliau pengalaman driver sudah berapa? 2002, sekarang 2024, udah hampir 22 tahun. Masya Allah ya, 22 tahun guys. Nah, coba kita dengarkan cerita yang satu ini guys. Ya. Gimana Pak? Ini yang waktu kapan nih Pak? Ini cerita udah termasuk paling lama ya, sekitar tahun 2003-an apa 2004 ya. Baru awal ini dong, driving, nge-driver. Iya, awal driver, tapi kebenaran saya hanya diminta tenaga waktu itu. Oh, tenaga. Jadi saya itu, bos saya itu, dia ingin lihat lahan. Di mana nih? Di daerah Jawa Tengah. Oke. Cek lokasi. Cek lokasi Jawa Tengah, kota Di daerah Aji Bara. Aji Bara. Itu mana? Aji Bara itu deket-deket Cilacap sana. Purwokerto. Oke. Aji Bara. Jadi saya waktu itu pakai mobilnya Panther. Panther 2000 ya, tahun 90-an lah ya. Panther gitu lah. Jadi nanya yang enak berangkat jam berapa nih awalnya gitu. Saya mikir kalau berangkatnya jam 7 jam 8 musuh kita bis gitu kan. Ini dari mana nih, berangkat dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ke Aji Barang. Oke. Musuh kita bis. Udah, jadi berangkat jam berapa? Jam 11 deh. Saya bilang gitu, jam 11 malam. 11 malam. Itu dulu belum masih lewat lintas Pantura ya, tolnya baru sampai Cikampek. Jadi begitu pas perjalanan ke timur sih sebenarnya biasa aja ya. Cuman menurut saya memang bawa mobil ya biasa dan lumayan cepet. Berangkat jam 11 subuh itu saya sudah sampai di Aji Barang. Aji Barang. Oh, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam lah ya. Nah, terus 5 sampai 6 jam. mampir sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh udah agak terang, ayo langsung yuk ke lokasi. Jadi lokasinya itu di lahan perhutani. Itu dia nyewa berapa hektar, mau buat ditanemin, rencananya tanemin sengon. Oh iya. Berarti kita masuk hutan nih. Sebenarnya belum masuk hutan, jadi Lahan cuman mau di kantor aja, mau ini peta gitu kan. Iya. Ya udah, jadi di kawasan wisata namanya Curug Cipendok. Curug Cipendok. Air terjun. Wah, naik ke atas gunung, udah parkiran. Berarti tuh di kaki gunung. Wah, kaki gunung apa ya? Pokoknya udah arah Batu Raden kalau nggak salah. Oh, kaki gunung sama. Ya pokoknya Curug Cipendok deh itu namanya. Saya lokasi lengkapnya belum tahu. Apa lupa deh saya. Cuman saya kalau lewat situ masih ada baca Curug Cipendok kelihatan gitu ya. Itu bos saya ke kantor kan. Saya dengar suara air terjun. Wah, kayaknya asik nih air terjun. Udah turun ke bawah. Pakai mobil nih? Enggak, jalan kaki, tangga. Dari kantor? Dari kantor ini ya, dinas itu kan kita di belakang ada tangganya. Turun ke bawah itu. Saking senengnya sepi, tapi saya nggak bikin apa-apa ya. Cuman pengen cuci muka. Cuci muka, udah cuci muka. Tapi ketemu ke air terjun itu?
Air terjun itu Iya, ketemu. memang di belakang kantor itu ada Oh, ketemu tuh. Begitu pas apa sih namanya? Selesai buka mau naik, lihat ke atas, astagfirullahaladzim, tinggi harganya kan gitu kan. Terus mau balik lagi tuh. Mau naik ke atas, yang namanya kita belum istirahat tuh, napas pendek Iya, dong. iya. Di tengah-tengah diri duduk senderan, sempet Kunang-kunang gak, Pak? kunang-kunang, sempet gimana ya? Kayak ada yang ngusap muka saya 2 kali. Ih, kaget saya. Itu waktu merem. Iya, kan saya duduk di tangga tuh senderan Nyadar, di ya. tembok batu kali gitu kan ya, iya. gini. Pas merem begini, sambil ngatur napas, kaget saya. Kayak ada yang ngusap muka saya 2 kali. Saya liatin, kosong, nggak ada apa-apa. Ya udah, saya nggak berpikir, udah jalan lagi. Naik lagi. Naik. Cuman emang saya sekilas di sekitar itu emang ada yang aneh. Kayak ada yang apa ya? Ngawasin gitu. Iya, ngawasin saya deh. Gimana saya udah selesai urusan 6:30. Udah yuk. Nah, bos saya itu juga orangnya agak-agak gimana ya? Nggak nyadarin saya kan nyetir semalaman butuh istirahat itu apa. Iya. Diajak keliling sampailah jam 10 pagi. Ayo ke rumah temennya. Di situ saya juga pengen istirahat. Ternyata ya diajak ngobrol terus sampai sore. Nggak ada apa? Jadi nggak ada istirahat, saya belum tidur. Ya udah, kamu nggak tidur, kita pulang aja sekarang. Tapi saya nggak mau lewat utara, saya pengen nyobain lewat Bandung, Tasik. Dia bilang gitu kan. Iya. Wajar berarti. Udah dong, persiapan nih mau pulang, udah beres-beres. Begitu mau starter mobil, kok nggak bisa tahu nih mobil mati. Saya kan mau jalan pasti ngecek lampu dulu kan. Wih, lampunya mati sebelah. Udah, begitu pasti, lampunya mati dua-duanya. Mesin mobil mati. Mati sendiri. Apaan nih? Kok mati diutak-atik? Nggak taunya tuh panel sikringnya kebakar. Oke. Iya. Tertunda deh dia. Nelpon mana? Ada. Ya udah belum malam ya. Udah ke bengkel, ada di Purwokerto, benerin. Iya. Nah, kayak gitu. Seingat cerita jam 7 selesai, jalanlah pulang. Pulang sebenarnya kayak kok anehnya gini. Saya tuh selama perjalanan kok kayak ada yang ngawasin gitu kan. Kayaknya ada yang ikut lah Itu gitu. biasanya di belakang rasanya atau di mana? Ya? Rasanya tuh ada di belakang kita atau di mana Kayaknya samping? di belakang saya waktu itu rasain. Jadi kalau saya nengok ke belakang, kata makanya sama bosnya, ngapain sih kok benar-benar nengok ke belakang? Gitu. Cuman kan Ya bos duduk belakang gitu ya. enggak, bos emang di depan. Karena kita cuma berdua. Iya. Dan bos saya itu bukan tipe orang yang percaya saya mau jadi gituan. Gitu loh. Dia bilang tuh musyrik apa gimana gitu kan. Tapi ya saya bawa alam ya. Gitu. Udah, terus berhenti makan. Singkat cerita tuh di Ciamis berhenti makan. Terus ngisi solar, istirahat di pom bensin. Dia sholat malam segala macam kan jam 12 ya. Cuma setelah sholat yang bikin saya kesel apa? Kurang kerjaan. Dia nguras air radiator. Oh. Si bos. Nguras air radiator. Katanya bagus nih airnya bening-bening, diisi pakai air keran dari kamar mandi. Iya. Aduh, Pak, ini kalau begini jangan asal mengisi radiator, ntar kalau radiatornya kotor ini gimana? Sebenarnya mogok malah ini enggak insya Allah nggak Nguras radiator kan harus dari bawah toh? Iya, dibuka sama dia. Iya, benih dibuka. Lebar banjir orang sampai ditegur sama petugas pom bensin bikin becek. Iya. Udah gitu, udah nggak ada ini jalan. Cuman saya jujur aja, ada yang aneh nih. Singkat cerita, sampai di tol Cileunyi. Dulu tol Cipularang itu kan masih tukar tiket di Padalarang kan. Oh iya. Wah, itu saya udah nggak tahan ngantuk. Begitu di Padalarang tukar tiket, saya masuk ke kantor itu, ke parkiran. Saya tidur, bos saya udah tidur dari Nagrek, udah tidur. Di mana, di jasa marganya? Jasa marganya di kantor habis tukar tiket, saya masuk ke atas itu. Iya. Tidur itu dengan keadaan mesin sama AC nyala. Kalau dibuka, emang nanti nyamuk masuk gitu kan. Nah, saya benar-benar cuma saya posisi parkir di dekat bangkai-bangkai kendaraan. Oh iya itu. Oh itu kantor jasa marga toh? Iya, yang habis lagi. Udah. Saya tidur. Saya ingat banget ngerebahin kursi.
tidur. Mungkin apa karena efek capek dari semalam nggak tidur ya istilahnya bener tidur pules, cuman aneh apa begitu perasaan saya baru pules ya tidur bangun kayak udah di ini pundak jang Bahasa Sunda. jang bangun Kirain si bos. udah puas kan tidurnya. Iya udah bangun, saya cuma bisa antar sampai sini dengan bahasa Sunda. Oh gitu. Saya cuma bisa antar sini. Tadi ngan biasa nganter gue ka dia gitu. Bahasa Sunda lemes apa kasarnya? Halus, bahasa halus. Oh ya. Tadi mau biasa nganter duge ka dia gitu ya. Iya, gua bilang gitu terus udah selepas kamu di situ nyetir sendiri ya. Gituin. Udah kan saya ini pelan-pelan melek ini yang langsung seger, astagfirullahaladzim. Jadi saya tangan ini udah disetir, mobil itu dalam keadaan jalan dan sudah sampai Cikampek. Oh iya? Berhenti saya. Berhenti ngasuh deh. Beneran? Iya. Udah sampai Cikampek. Itu bukan microstrip lagi itu ya. Soalnya panjang banget perjalanannya ya. Iya, itu pada larang Cikampek itu. Pada larang itu 125-an lah. Iya. 125 Cikampek dikurangi 66. Masuk Cikampek itu 66. Separuh sendiri. Paruh 125 kurang 66 60 ya Ada sekitar 50-an. 99. Iya. Cikampeknya udah sampai kilometer berapa itu? Iya itu pertemuan antara dari Cipularang Cikampek itu. Iya, Pas pertemuan itu. 59 kilometer dikendarain siapa tuh guys? Oke. Tidur pules, mata belekan sampai saya kaget sampai aduh, astagfirullahaladzim. Saya istighfar terus. Siapa yang bawa mobil? Beneran sampai aduh lemes saya beneran. Cerita gini juga lemes dan merinding. Mata belekan udah saya bersihin mata gitu kan. Mau berhenti cuci muka tanggung gitu kan taruh deh. Tapi seger mata emang beneran mesti tidur. Bos saya Bos tidur. tiba-tiba dia bangun. Kenapa kok? Oh, kalau ada rest area masuk dulu rest area. Istirahat. Tidur sebentar. Udah seger. Ngopi. Gak jadi bang, udah seger. Dalam hati saya. Ya orang saya aja baru bangun tidur. Sambil mikir mau Bilang ke si bos kayak gitu. Hah? Saya juga baru bangun tidur. Wah, langsung muncak-muncak. Saya nggak bilang. Oh iya, bentar. Kemudian saya masuk rest area di depan tukang tahu. Iya. Sumedang tuh banyak ya. Ini Masuk apa kamar. rest area 65 62 yang pertama kan 62 udah masuk situ, cuci muka, bengong di depan kamar mandi depan bos saya makan. Ini kan pokoknya bengong sambil mikir siapa ya tadi yang nyetir mobil saya tuh siapa ya. Karena saya ingatnya Pak Eko kan sampai pada larang Saya masuk tidur ke kantor jasa marga. Tidur. Orang saya inget banget tuh ngerbain kursi, tidur pules kok bangun ada yang bangunin tiba-tiba udah sampai Cikampek. Waktu bangun si kursi rebahan apa? Udah biasa rebahan, udah naik. Lagi udah gini kan? Iya udah nyetir. Langsung gitu ya. Cuman memang setelannya bukan setelan saya nyetir kursinya kan biasanya saya kalau nyetir itu kan setelannya agak gini ya. Tapi dia agak tegak. Itu bukan setelan saya lah. Saya juga nggak ngerti lah ini udah. Itu sampai menjelang sampai tempat tujuan akhir rumah itu ya. Saya mikir siapa? Ini ya. Saya coba menganalisa ya. Apa ya gua ngimpi apa enggak sih gitu. Tapi ya demi Allah gua tidur beneran tadi. Saya di hati ini bener ngobrol sendiri ini sendiri udah. Saking lagi ngobrol asik-asik itu di jalan kan kalau malam minggu tuh banyak trek-trekan ya. Iya. Boleh percaya boleh enggak saya gamparin orang lagi trek-trekan tuh ngelawan arah dia. Saya palangnya saya turun. Goblok banget saya. Saking saya lagi pusing mikirnya tuh kalau kok kamu tuh di jalan galak banget. Digituin sama bos saya. Si bos. Enggak apa-apa ya. Sekarang gini aja, Pak. Lah dia ngelawan arah. Lah kalau ketabrak sama kita, apa enggak jadi masalah? Mendingan saya yang gamparin dia sekarang. Gitu. Nah, itu biasanya nggak segalak itu. Enggak, biasanya nggak segalak itu. Orang baik. Nah, ada gitu. Sampai saya tuh sampai nggak bisa tidur 2 hari ya kalau nggak salah mikirin itu. Cuman saya bingung. Saya mau cerita ke siapa? Ntar kalau saya cerita dikira bahkan sama sobat yang sama-sama driver, saya nggak berani cerita. Singkat cerita itu kurang lebih setahun tuh saya pendem.
kebenaran waktu itu saya mau ke Bandung. Ke Bandung naik travel. Dan udah serasa nyewa Sebagai mobil penumpang sendiri. nih. Sebagai penumpang dan cuma jadi apa ya? Udah kayak berasa nyewa mobil sendiri. Iya. Cuma saya sendiri dan duduk di depan. Drivernya tuh kalau menurut saya udah agak tua ya, udah umur 50. Bawa mobil udah ini. Terus dia naik ngobrol panjang jalan. Terus saya sempat buka cerita pertanyaan sama dia. Oh, pertanyaan. Bilang, "Bapak udah lama Pak jadi supir travel ini?" "Udah lama. Dulu apa? Dia bawa bis, terus travel karena umur udah tua jadi turun yang kecil." Nah, terus saya bilang, "Pak, mohon maaf nih." "Kenapa, Jang?" "Saya mau nanya." Dan bukan tanya sih, cuma penasaran. Kalau saya cerita, Bapak percaya nggak kira-kira tanggapan Bapak gimana? Ada apa sih? Lagi kenapa pakai minta maaf? Dia bilang gitu. "Ya enggak Pak, Bapak juga kan driver, tiap hari lewat jalan ini." Dia bilang gitu kan. Itu saya mau nanya Pak, saya mau cerita Pak. Saya pernah ngalamin kejadian nih Pak. Kejadian gimana? Dulu kan tol Cipularang itu kan tukar tiket di Padalarang. Kan kemudian waktu itu juga baru berubah kan. Iya. Dia bilang, "Oh iya, kenapa?" "Saya dari Jawa Tengah Pak. Saya istirahat tuh di Padalarang. Padalarang saya tidur Pak." "Iya, terus tidur?" Nggak tahu gimana, nggak tahu bagaimana. Saya itu terbangun sudah sampai Cikampek. Dan yang nyetir mobil saya itu siapa? "Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la quwwata illa billahil azim." Dia bilang gitu sih. "Itu kejadian malam apa sih?" "Malam dong Pak." Oh, itu jam berapa ya kira-kira? Sekitar jam 1-an. Oh, jam 1. Ingat banget jam 1-an. Soalnya saya sekitar jam 2, setengah 3 tuh udah sampai Jakarta. Astagfirullahaladzim, nyebut udah. Saya pundak saya dielus sama dia. "Bang, bersyukur, alhamdulillah." Saya bingung. "Apa ya Pak? Kenapa ya Pak?" "Itu saya takut saya dikira orang bohong." Enggak bohong, beneran. Itu emang ada kejadian gitu. Oh, jadi banyak driver yang mengalami itu? Ada. Menurut Bapak itu ada dan dia salah satunya ternyata. Bahkan dia waktu itu bawa bis, katanya waktu baru buka tol Cipularang. Itu. Waktu buka tol Cipularang. Misalnya tol Cipularang tuh belum baru-baru dibuka lah. Dia udah ngalamin kejadian gitu. Beliau cerita dari mana ke mana? Yang blanknya itu dari mana ke mana beliau? Dia waktu itu bisnya rusak. Dia perjalanan dari Jakarta mau ke Bandung tapi dia bisnya rusak. Rusak itu kan namanya udah nongkrong pinggir tol itu kan sambil nungguin storing. Ya, kernetnya itu udah kecapean juga, dibilang dia cuma berdua. Udah dia tidur. Ya itu dia bangun-bangun itu udah sampai garasi. Dia bilang, saya bilang, "Loh, aku udah di garasi." "Oh, bingung lah orang situ telepon storing, tim storing lari ke sana, Bapak udah sampai sini." Digituin. Padahal kata dia mobil itu panbelnya nggak ada 2. Tapi bisa nyampe. Logikanya nggak jalan kan? Logikanya nggak bisa jalan. Itu diapain tuh mobil? Panbelnya tuh nggak ada 2 cerita. Makanya dia nggak aneh. "Aduh, Bang, alhamdulillah ya kita ketemu." Katanya nggak tahu nama saya Raden siapa gitu ya gitu. Jadi kan tol Cipularang itu tol dengan masa pembangunan tercepat waktu itu kan. Benar. Dan saya juga baru dengar cerita ketemu temannya kena proyek ini. Jadi kan kita dunia kliniknya banyak ya. Iya. Dan itu ternyata tol itu kembali juga banyak. Kembali banyak. Ya berdoa aja yang jadi rumah itu mudah-mudahan inilah. Iya, mudah-mudahan damai ya. Damai kita doakan. Saya juga kaget percaya nggak percaya diceritain gitu. Ya tapi dia juga ini bersyukur ya, kita bersyukur alhamdulillah ketemu yang baik. Iya. Saya kalau Bapak masih mending, kata bahasin, kalau Bapak masih mending mobil sehat. Mobil sehat bisa sampai ini. Saya mobil rusak. Panbelnya nggak ada loh. Ini lebih dahsyat lagi. Beliau di kilometer berapa waktu itu? Sampai garasi itu kira-kira jarak berapa, Mbak? Ini jauh loh, orang dia belum sampai gerbang tol Sadang.
Oh, Purwakarta aja belum itu. Belum nyampe. Aduh. Sampai ke Bandung. Sampai garasi di Bandung Garasi ya. di Bandung. Heeh. Dia Udah telepon mekanik suruh datang. mesin panas gak tuh waktu itu? Gak Hah? ada ceritanya. Mesin panas gak waktu itu? Ya dia nggak tahu, orang katanya, orang dia bilang dia tidur, kok bangun-bangun udah di garasi. Iya. Makanya diomelin sama orang garasi. Gue biarin dia capean kali itu tidur dari mobil. Jadi saya teringat ini cerita Nabi Sulaiman. Heeh. Bahwa Nabi Sulaiman itu kan menantang baik jin manusia ya, yang bisa memindahkan singgasana waktu itu Ratu Bilqis Heeh. dari waktu itu daerah apa ya, lupa aneh. Ini jauh banget dari ke istana Nabi Sulaiman gitu. Siapa yang bisa melakukannya? Waktu itu banyak yang mengajukan, jin pun salah satu mengajukan 5 lebih cepat gitu ya. Pokoknya hitungan detik lah seperti itu. Sorry aneh lupa ininya. Ratu Bilqis kan nggak salah di negeri Sabah bukan sih? Iya, sama ya aneh lupa. Coba kita nanti cek lagi ya guys. Biasalah mode awam tuh banyak lupanya. Iya. Nah, lalu akhirnya ada orang soleh yang menantang lagi bahwa bukan menantang, menjawab tantangan dari Nabi Sulaiman bahwa saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu dengan sebelum Nabi Sulaiman membuka matanya, katanya gitu. Jadi setelah waktu itu yang berhasil orang soleh itu gitu. Nah, maksudnya jin punya kemampuan seperti itu, memindahkan barang atau benda ya yang berat sekalipun gitu dalam hitungan yang cepat sekali gitu loh. Tapi ada orang soleh yang diizinkan, yang diberikan karomah lah ya oleh Allah SWT atas izin Allah itu ya, yang malah lebih cepat gitu ya dibandingkan jin gitu. Nah, saya sih tidak menafikan cerita Pak Eko maupun cerita siapa yang tadi Bapak driver yang udah tua itu. Itu secara berdasarkan cerita-cerita sebelumnya, cerita-cerita kenabian ya, yang mana itu adalah fakta sejarah sebenarnya. Sekarang dia itu merupakan cerita yang termaktub di dalam Al-Quran ya, yang mana bisa dibuktikan bahwa itu firman Allah. Artinya yang tersurat ya, sudah tersurat gitu, yang kita sudah bisa membuktikan kebenarannya gitu. Nah, artinya fakta sejarah itu nyata gitu loh. Nah, artinya berdasarkan itu cerita Pak Eko maupun siapa yang super travel tadi itu masuk akal gitu. Jadi jangan khawatir Pak, kayak gitu, karena sudah biasa. Kayak kejadian nyata yang terekspos media juga, kalau pernah paham di daerah Blora, yang bis pahala kencana sama truk bola bisa di tengah hutan. Kalau kata polisi kan, ini kali salah jalan supirnya. Nah sekarang bis, orang berpikir bis gimana bisa masuk ke daerah hutan itu tanpa masuk tanpa kalau logikanya salah jalan kok bisa berkilo-kilo. Betul. Nah makanya yang disebut logika tuh begini, kalau premisnya itu adalah misalkan ya tidak mungkin mobil berjalan kecuali kalau pakai helikopter ya, kayak gitu. Dikeren gitu ya. Helikopter yang mungkin perlu berapa helikopter bawa bis gitu ya. Itu helikopter yang gede lah gitu kan. Cinok paling enggak ya. Bisa gitu kan. Tapi kan itu saksi mata kan masih banyak kan, gitu, kayak gitu. Nah, ini kan saksi mata nggak ada, tiba-tiba itu si barang ada di situ. Secara logika kan nggak mungkin kalau tidak meninggalkan jejak, ya kan? Atau pohon-pohon ada yang ditebangin toh. Logikanya kan begitu. Nah, ketika premisnya seperti itu jadi nggak masuk akal gitu. Nah, tapi ketika premisnya ada loh yang bisa mindahin gitu loh, tapi bukan kekuasaan manusia yang sekarang gitu ya. Jadi istilahnya setelah ada premis kayak gitu, jadi masuk akal gitu maksudnya. Wah, luar biasa Pak Eko. Ceritanya makin seru nih guys. Makin seru. Tapi karena durasi guys, jadi kita harus kita stop dulu ya guys. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi teman-teman Modawan semua yang punya cerita yang mau kita coba ceritakan di sini, tolong ditulis di komen ya. Oke? Siap. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Eko. Makasih. Sampai ketemu lagi Pak Eko ya. Oke. Mas Jambul. Sampai Ini ketemu nanti lagi. giliran Mas Jambul nih. Next time ya. Paranormal Experience di next episode. Oke. Sekarang kita pindah tempat dulu guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.